Ya, silakan duduk semuanya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar? Yang luar biasa bisa berikan tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan kita. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Dan juga mungkin Charles yang kontak langsung yang udah memberikan kesempatan saya bisa melayani pagi hari ini. Dan Pak Hendrik ini Gembala saudara adalah partner saya dalam badminton saudara. Luar biasa, walaupun badannya lucu-lucu menggemaskan tapi lincahnya luar biasa saudara ya. Dan ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak kenal. Ada Ricky di depan ya. Nama lengkap saya Jason Irwan. Pada awal pelayanan saya seorang penyanyi rohani saudara. Tapi gak laku masalahnya. Tapi Tuhan punya cara lain untuk mengangkat hidup saya melalui lagu-lagu yang saya ciptakan. Mungkin anak-anak muda udah tahu karena kemarin sudah hadir di sana. Siapa di sini yang belum pernah lihat saya? Coba deh angkat tangan. Yang belum kenal. Kita kenalan dulu ya, ulang. Anak-anak muda jangan nyaut dulu ya, gak boleh ya. Iya. Lagu pertama yang saya ciptakan tahun 2006 dan dipopulerkan oleh Maria Sandi dengan judul Sentuh Hatiku. Tahu lagunya ya? Gimana lagunya? Makin kesini nadanya makin gak jelas ya. Lagu kedua saya ciptakan sebuah lagu judulnya Kau Selalu Punya Cara. Saya berikan kepada Angel Peter. Tahu lagunya? Coba gimana? Ya sudahlah, ya sudah. Yang ketiga saya bikin lagu lagi Mengampuni, Waktu Tuhan, Kasih Tuhan, dan juga Gisela Anastasia Hatimu Ada Bagiku yang ku bersyukur padamu. Terus? Oh banyak yang gak tahu ya. Ya udah gak apa-apa, Tuhan ampuni ya. 2014 saya menjadi seorang produser untuk seorang anak kecil namanya Gracia Epifania. Saya bikin lagu, 2 lagu Tetap Setia dan Walau Ku Tak Dapat Melihat. Lalu saya bikin lagu lagi 2016, 2 lagu sekaligus, Oleh Karena Kemurahan Tuhan dan Bapa Kau Setia Yang Kau Tunjukkan Kesetiamu. Nah hari saudara, karena saudara mengundang seorang pengkhotbah yang hobinya tulis lagu, kerjaan pertama kira-kira ngapain? Nyanyi dulu, boleh ya Bapak Ibu nyanyi dulu ya. Ini lagu-lagu yang saya tulis dari 2018 sampai 2024 saya akan kemas dalam khotbah saya. Kunci G. Kita nyanyi sama-sama ya, kalau nyanyi pagi itu butuh effort kuat ini. Saya kalau bikin lagu saudara gak pernah mikir lagu itu mau terkenal kayak mau viral kayak, saya gak bodo amat. Yang penting apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup saya tulis jadi berkat buat banyak orang. Jadi teman-teman yang mau cover lagu saya silakan cover aja, gak usah izin sama saya. Tinggal tuliskan pencipta lagunya siapa, selama itu cover go ahead lakukan aja. Yang penting jadi berkat. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkatimu. Ku yakin Tuhan melindungimu. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Yuk sama-sama yang tahu lagunya, sama-sama kita angkat tangan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan
Tuhanku dan peliharaku. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Bapak Ibu teman-teman, kalau Tuhan tahu masalah kita, Tuhan tidak sekedar tahu, betul nggak? Manusia cuman kadang-kadang mau tahu, tapi tidak mampu menyelesaikannya. Setuju nggak dengan saya? Tuhan kalau tahu masalah kita, dia tidak sekedar tahu, tapi dia melakukan sesuatu. Kalau Tuhan udah kerja, kerjanya nggak pernah setengah-setengah, sempurna dan selesai. Yang setuju katakan amin. Kita akan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat. Bagaimana Tuhan menolong seorang perempuan yang hidupnya sangat penuh dengan pergumulan saudara dalam sakit penyakitnya. Mari kita buka sama-sama kitab suci kita. Kalau nggak bawa kitab suci silakan buka handphone sucinya seperti saya. Kalau handphone suci nggak ada Alkitabnya, lihat layar suci di belakang saya. Kalau enggak ada juga lihat orang suci kiri kanan saudara. Kalau nggak ada juga bertobat aja semuanya. Mari buka sama-sama Markus 5 ayat 25 sampai ke 34. Dan saya sudah dapatkan layar suci, sudah menemukannya. Nah sudah. Yang merasa laki-laki ikuti saya, yang merasa perempuan baca sama-sama. Jadi yang genap ya, yang ganjil laki-laki, yang genap yang perempuan. 1, 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang Batak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan kau bertanya siapa yang menjamah aku. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus, amin. Saudara, saya kasih tema khotbah hari ini adalah Yesus adalah harapan. Katakan. Kalau kita melihat cerita ini saudara, Bapak Ibu, kita akan mendapati sebuah kenyataan. Hidup manusia terbagi 3 hal. Katakan 3 hal. Pertama tubuh, kedua jiwa, ketiga roh. Pertama, tubuh gadis ini mengalami sakit pendarahan, gak tanggung-tanggung 12 tahun. Bagaimana rasa sakitnya, bagaimana bergumulnya, kita sebagai laki-laki nggak paham kondisi seperti ini. Tapi ibu-ibu akan ngerti hari ini, betul nggak ibu-ibu? Yang amin pasti para pendarahan, saya yakin. Coba siapa di sini yang pernah mengalami pendarahan? Nggak ada ya. Laki-laki, puji Tuhan tidak ada. Gimana rasa sakitnya? Nih kita gampang deh. Siapa yang masih gadis? Angkat tangannya masih gadis. Banyak nih. Saya ngambilnya yang di bangku jemaat aja. Ya, yang itu Nona. Itu, ini Nona dari Papua kan? Ya. Siapa namanya? Yasmin. Hasbin. Kalau datang bulan sakit nggak? Oh salah nanya orang kalau gitu ya. Saya butuh jawaban sakit. Sakit ke datang bulan? Sakit. Kamu hebat sekali ya. Apa yang kamu makan nak ya? Namanya siapa? Mela, kalau sakit berapa hari? Selamanya. Oh selama mens ya, berapa hari kira-kira? Iya.
1 minggu, lama juga kamu ya, luar biasa ya. Biasanya orang mens itu sakitnya cuma 2-3 hari setahu saya. Cuman kan setiap orang siklusnya beda-beda. Bayangkan seorang, bukan Hasbin ya, seorang Mela ya. Vela. Velek atau Vela? Vela. Seorang Vela bisa sakit seminggu itu menderitanya luar biasa loh. Sampai kadang-kadang ada orang sampai diopname saking sakitnya. Dan ada yang bilang sakitnya seperti orang melahirkan. Dan saya gak pernah melahirkan, saya gak tahu namanya rasa sakitnya kayak gimana gitu. Saudara bayangkan seorang Vela aja sakit seminggu menderita. Bagaimana dengan gadis ini saudara? 12 tahun bergumul di dalam sakit pendarahannya. Enak gak? Gak enak, tubuhnya sakit. Yang kedua, jiwanya tertolak. Saudara setuju gak dengan saya kalau jiwa gadis ini tertolak? Ini jemaat ngerti gak sih pertanyaan saya? Saya ngomong pakai bahasa Makassar atau pakai bahasa Indonesia nih. Saudara setuju gak dengan saya kalau jiwa gadis ini tertolak? Bilang aja setuju. Kan yang khotbah suka-suka saya bilang setuju. Nah, kenapa Bapak Ibu teman-teman setuju? Ibu Gembala setuju sama saya? Pertama, coba jawab jujur. Gadis ini hidup sendirian atau berkelompok? Sendirian. Di mana orang tuanya? Gak tahu. Sama sih juga gak tahu. Di mana saudara kandungnya? Nggak tahu. Ini yang parah buat saya. Di mana orang-orang di bait Allah yang katanya orang ngerti Taurat Tuhan, yang katanya ngerti firman Tuhan, yang ngerti kekudusan. Mereka ada nggak? Bukankah hari-hari ini banyak gereja-gereja Tuhan juga melakukan hal yang sama? Betul nggak? Membuang orang seenaknya aja. Saudara coba ya, saya sedikit bermain cerita drama lah. Anggap aja saya perempuan pendarahan, anggapnya. Nama saya kan Jason, saya ganti nama saya Jessica. Anggapannya Pak Hendrik, Bu Hendrik orang tua saya. Kan mukanya mirip-mirip, Bapak ini mirip pengacara loh Pak. Kayak Oto siapa gitu ya. Kayak mertuanya Jessica Mila kalau gak salah ya. Ya. Pantas Bapak punya mantu juga kayak Jessica Mila saya lihat ya. Pinter masak lagi, kurang ngajar. Bikin sukun enak banget, perut kenyang, nambah mulut saya nih. Tahu radang tenggorokan. Karin lain kali dia suka masak Karin ya. Itu bikin orang berbahagia. Betul aja nih. Nah, anggap aja Bapak Hendrik dan Ibu Hendrik ini orang tua saya. Saya ngomong gini ke papa mama saya. Saya kan orang Sunda ya. Papa, mama, kenapa ya saya menstruasi udah sebulan gak baik-baik. Lalu papa saya ngomong gini, kamu udah minum Kiranti belum? Udah. Sehari 3 botol. Aduh, kata juga. Coba lu ke Indomaret itu Shopee cashback 60%. Lu borong semuanya. Sampai saya keracunan juga gak baik-baik saudara. Minum Feminak, minum apa lagi kalau orang datang bulan? Cyanida. Matilah orang. Udah berbagai cara, udah saya ikuti gak sembuh juga. Akhirnya apa? Orang tuanya berpikir jangan sampai gara-gara satu anak gadisnya, satu keluarga dikatakan najis. Betul nggak? Kenapa saya katakan najis? Karena seorang perempuan pendarahan pada waktu itu disamakan dengan penyakit najis. Penyakit apa? Kusta. Makanya gadis ini diusir keluar. Makanya dia hidup sendirian. Jiwanya tertolak. Nangkep sampai sini? Oke. Yang ketiga. Tubuh, jiwa, dan roh. Roh itu berbicara namanya iman. Bapak Ibu, teman-teman, dengarkan baik-baik. Semua orang yang pernah jatuh, yang pernah bangkrut, yang pernah sakit berat kayak kanker, semua orang akan berusaha untuk bangkit. Siapa yang pernah bangkrut? Jemaat di sini nggak ada. Oh, Pak Hendrik pernah ya. Bapak waktu bangkrut pernah berusaha nggak Pak untuk bangkit? Berusaha dong. Mau pinjam uang ke orang kayak mau gimana pun. Semua orang naturalnya manusia, dia akan berusaha untuk bangkit. Even mungkin pakai kekuatan sendiri. Itu namanya daya bertahan saudara. Sama kayak gadis ini, dia juga berusaha ke berbagai jenis tabib. Tapi nggak kunjung sembuh. Pertanyaan saya, jujur aja nggak usah pura-pura kuat. Kalau saudara sebagai seorang wanita hari ini, ditinggal suami karena sakit. Anak-anak juga ninggalin saudara, gereja ninggalin saudara gak punya uang sama sekali, hidup di jalanan sendirian kayak orang gelo dan ditambah sakit gak baik-baik, gak punya uang lagi. Punya harapan gak kira-kira? Susah. Kenapa hari ini banyak orang gila, orang stres bahkan bunuh diri. Di Jakarta ada satu keluarga bunuh diri lompat dari apartemen, kehilangan namanya harapan.
Sekecil apapun namanya harapan, mampu membuat orang bertahan hidup. Di tengah-tengah kondisi seolah-olah rasanya ya, ingat Bapak Ibu teman-teman, terkadang situasi, terkadang kondisi, terkadang iblis bisa mengintimidasi kita. Kamu gak punya harapan, semua rasanya tertutup, rasanya gak lagi jalan keluar, itu cuma perasaan doang. Makanya pegang firman Tuhan saudara. Di dalam lembah kelam juga ada Bapak yang setia, ada gembala yang baik. Sama seperti hari itu. Rasanya udah 12 tahun gak ada pertolongan. Tiba-tiba lewatlah seorang pribadi yang disebut harapan. Siapa namanya? Yesus. Kalau saudara perhatikan baik-baik. Yesus itu lagi buru-buru, bukan lagi santai, bukan lagi mau jalan-jalan. Dia ada urusan penting. Ada seorang anak yang mau mati, anaknya kepala rumah ibadat. Menurut saudara, seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus itu orang kaya, orang miskin. Kaya, beneran kaya. Saya mau tanya sama saudara ya, hamba Tuhan, saya ngomong apa adanya nih, Pak Hendrik jangan tersinggung ya, bukan Bapak ini. Hamba Tuhan, kalau dipanggil sama orang kaya, sama orang miskin, cepetan mana? Ini jemaat kayaknya cepat banget jawabannya ya. Saudara lihat kisah ini. Dia rela berhenti walaupun taruhannya anak Yairus mati. Bagi dunia mau ngapain berkorban bagi orang yang terhina. Tapi bukankah Yesus datang untuk orang paling hina saudara, betul nggak? Makanya dia berhenti. Saya mau sedikit kasih kesaksian ya. Saya ini dikenal sama gereja-gereja Tuhan. Saya terkenal tuh katanya banyak cerita lucu. Sebenarnya bukan cerita lucu sih, itu pengalaman pribadi saudara. Semoga bisa bikin orang ketawa ya hari ini ya, supaya segar pagi hari ini. Kalau nggak lucu tolong tetap tertawa, amin. Bapak-bapak yang di Papua, amin. Amin. Saya sering ke Papua loh Pak, ke Sentani, ke Timika Pak. Waduh, ikan nilainya enak di sana. Tapi mahal Pak ya. Enggak bercanda ya, enggak udah bercanda. Aduh, saya takut pulang-pulang saya nggak dikasih makan lagi di sana ya. Satu kali, ini masuk YouTube ya. Oke. Satu kali saudara, di tahun 2010, tahun berapa? 15 tahun lalu, ada sebuah gereja yang mengundang saya. Jadi kalau gereja nggak kenal dengan saya, pasti ngundang lewat Pak Pujo. Manajer saya yang ngurus jadwal saya. Kalau Charles undang saya karena kenal sama Rex. Itu pendeta lucu yang botak yang gak ada rambut saudara, itu sangat menggemaskan orangnya ya. Kapan-kapan undang berdua Pak, saya mau pites dia, mau saya semas dia Pak. Pak Pujo ngomong gini, Ko Jason ada yang ngundang, gereja apa? Huruf depannya H, belakangnya P. Banyak orang Batak di sana. Ada orang Batak di sini? Pasti ada. Horas. Orang Batak cuma satu. Orang Batak tuh tersebar di mana-mana loh. Angkat tangan orang Batak. 1, 2. Wah puji Tuhan. Ibu marga mana? Marga apa Bu? Silaen. Ibu orang Batak berarti ya. Saya juga kelahiran Siantar Bu. Loh, Ibu nggak percaya? Darah Yesus. Nih, Ibu lihat dulu sini. Ibu biar adil Pak. Saya bohongan. Nih. Ya Bu, saya lahir di mana Bu? Lihat Ibu. Baik-baik Bu lihat. Simalungun bukan? Iya. Deal ya, saya nggak bohong ya. Saya ini kelahiran Simalungun saudara. Ibu marganya Silayan. Saya juga punya marga Bu, Sihaan Bu. Siang malam butuh belas kasihan. Puji Tuhan. Saya senang kalau nggak jemaat ketawa, jangan tegang-tegang pagi-pagi. Saya ngomong gini, Pak Pujo kalau diundang gereja Batak, Ambon, Manado, Kupang, jangan mau. Menurut saudara kenapa saya nggak mau? Loh, yang jago-jago nyanyi orang mana? Batak. Yang sering menang Indonesian Idol orang mana? Batak. Pengacara terkenal Pak, Batak. Banyak kasus. Oh saya nggak tahu itu mah. Kamu ngomong enak aja. Ibu-ibu, silakan cek rumah sakit bersalin di sini. Rumah sakit bersalin apa terkenal di sini? Sentosa. Anak Chinese lahir sama anak Batak lahir Bu. Beda suara, beneran, gak percaya. Testing aja Ibu Gembala. Anak Chinese lahir suaranya normal. Betul gak? Anak Batak enggak Bu.
Oh, ada tangga nadanya, udah beda. Makanya saya nggak mau ngambil. Tahu nggak? Manajer saya ngomong apa? Aduh, kok Jason udah diterima DP-nya 25%. Siapa yang ngomong lagi aduh terima DP gitu. Kapan acaranya? 2 minggu lagi. Ya udah, dulu saya belum khotbah Pak Hendrik belum. Ya udah, nyanyi berapa lagu Pak? Ya paling 2-3 lagu, ya udah. 2 minggu saya persiapkan baik-baik. Saya sih kalau punya acara 2 minggu, acara penting saya nggak mau ketemu Charles. Dan teman-teman pemuda di sini, gelo-gelo makanya Pak di sini Pak. Ngeri, anak-anak muda sini makanya kayak nggak ada limit, apalagi ngeliat saya lah saudara. Aduh, darah Yesus itu yang WL tadi itu makanya luar biasa, punya kemampuan itu dari surga saudara. Aduh, ngeri anak-anak sini. Saya nggak pernah makan malam, jadi makan malam terus di sini. 2 minggu saya nggak makan gorengan tuh Karin, nggak ada sukun, tertolak dalam nama Yesus tuh sukun ya. Nggak makan gorengan, nggak makan es, apalagi es palu butung, aduh nggak bakal makan saya mah. Nggak bakal makan bakso-bakso goreng, saya clean. Kenapa? Supaya suara saya bersih. Orang Papua juga bagus-bagus suaranya. Cuma orang Papua tuh suaranya lembut, betul nggak? Lembut, kalau Batak kan teriak. Masalahnya saya udah gereja Batak, yang dimana harus power mainannya. Waduh saudara, udah capek-capek jaga suara, H-1, besoknya mau acara, saya sakit. Radang tenggorokan. Kayak hari ini suara saya lagi, bukan radang tenggorokan, suara saya lagi bermasalah udah sebulan. Sama kayak hari ini, susah banget nyanyi tinggi. Ini suara saya lagi habis. Saya udah ke dokter THT, dokter yang suntik vitamin C, bayar 400 ribu. Apa dokter THT mahal, gak baik juga tuh. Akhirnya minum Lohanko, gak baik juga saudara. Makan apa? Koi, gak baik juga saudara. Akhirnya apa? Saya otak apa? Cancel. Kenapa saya cancel? Pemain piano saya masuk ke UGD, kena tipes. Saya kalau diundang gereja, maaf ya, kayak GBI, Betani, saya nggak takut. Mereka jago-jago pemusiknya saudara. Dan pasti mereka bisa mengiringi dengan baik. Kalau diundang nyanyi, saya pasti bawa pemain piano. Coba Pak Hendrik undang Jeffrey Chandra, pasti bawa pemainnya si Sarkis. Coba undang Jacqueline, pasti bawa pemain pianonya saudara. Kenapa? Karena mereka nyaman, tahu cara nyanyinya. Hari ini saya nggak bawa pemain musik, saya nekat nama saudara. Saya mempercayakan hidup saya kepada yang di belakang saya, ini pacar si Sela saudara ya. Mau apapun hasilnya, saya udah berserah sama Tuhan pokoknya. Kalau sampai dia main jelek, jangan kasih makan ntar pokoknya. Lalu saya ngomong gini, Pak Pujo, iya acara besok di cancel aja ya Pak. Loh kenapa? Itu gereja udah pasang baliho, dulu kan belum ada Instagram, belum ada zaman kayak sekarang. Udah sebar-sebar brosur Pak ke gereja-gereja, ngapain Bapak cancel? Loh suara saya habis Pak, gimana mau nyanyi besok Pak? Kalau saya jelek kan mempermalukan diri sendiri Pak. Dia ngomong apa? Pak Jason, kalau suara Bapak nggak keluar, pakai suara hati. Mana ada suara hati keluar saudara. Ini ngomong suka seenaknya aja. Tapi dia ngomong gini, Bapak namanya dia diundang, mereka udah pasang muka Bapak di pamflet, datang, hargai Pak, minimal hadir. Masuk akal nggak? Masuk akal. Besoknya kata dia ibadah jam 5, saya datang jam 4 sore. Karena saya tinggal di Tangerang jauh. Sampai ke gereja jam 4 sore, gerejanya masih kosong. Lebar dan panjang, memuat 1000 kursi. Yang sambut cuman satpamnya. Koko mau kemana? Kan muka saya kayak muka koko kan. Kayak muka-muka Cina glodok ini nih. Saya mau ke gereja Pak, Koko kepagian. Loh, emang ibadahnya bukan jam 5. Saya datang jam 4, saya mau latihan dulu Pak. Koko ibadah kita jam 6, darah Yesus saudara. Gak mungkin saya bolak-balik lagi dong, gak ada Starbucks lagi di situ. Ya udah Pak, tolong anterin saya ke dalam aja. Dianterin ke dalam gereja, masih kosong Pak Hendrik. Duduk di depan nih saya di sini, saya ingat banget. Gak ada aqua saudara, gak ada minum lain mineral. Karena kepagian. Gak apa-apa dikasih minum, yang penting air putih saudara. Lain kali Pak Hendrik kasih menu dong Pak, jus jeruk, stroberi. Bercanda Pak Hendrik, bercanda. Lain kali pikirin baik-baik aja. Bercanda saudara. Saya duduk sendirian karena kepagian. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak, bapak-bapaknya tinggi, gede, gendut, rambut keriting kayak brokoli, kumis kayak Paraden saudara. Saya nggak tahu nih Ibu Selen ini orang Batak mana ya. Setahu saya banyak orang Batak suara juga lembut Bu. Ibu lembut gak suaranya? Oh keras, cocok sudah ya. Keras Bu, dan saya tahu dia bukan marah, cuman cara ngomong aja. Saya duduk di depan, dia datang, minimal shalom, kayak ini enggak. Dia ngomong gini, hei anak muda,
Kaget, saya juga kaget waktu itu. Jadi kamu ngerti perasaan saya ya. Anak muda, mau ngapain duduk di situ? Itu buat bintang tamu. Lah, saya siapa? Minimal tanya kayak siapa namanya. Iya Pak, maaf. Saya ini orang gak suka ribut. Saya pindah sebelah ke belakang. Sebelum Bapak ini pergi, saya tanya, Pak mau nanya. Mau nanya apa? Pemain piano Bapak datang jam berapa ya? Mau apa kamu tanya-tanya pemain piano saya? Loh, saya kan mau nyanyi Pak. Siapa yang suruh kamu nyanyi? Tambah bingung saudara saya jadinya. Saya sebutkan nama gerejanya, saya sebutkan yang ngundang namanya Ibu Desi. Waktu saya sebutkan nama Ibu Desi, dia ngomong apa? Mau ngapain istri saya ngundang-ngundang kamu nyanyi? Saya pengen ngomong gini, lu tanya bini lu, gue juga gak tahu. Bingung saya mau ngomong apa ini. Puji Tuhan gak lama datang istrinya. Jadi ibu-ibu yang di Makassar, saya kasih tahu ya, ibu-ibu paling ramah di dunia itu ibu-ibu Batak Bu. Haleluya Pak Hendrik ya. Dari ujung sana, ini ibu sekalian pasti ngerti. Kalau acara mereka kan acara ulang tahun pasti heboh kan. Pakai sanggulan, itu sanggul belum beres tuh goyang-goyang. Pak Jason. Saya bilang, wah ini Ibu Desi nih. Datang, Papa. Wah waktu dia panggil Papa, saya tahu ini siapa? Suaminya. Berarti apa jabatannya? Gembalanya. Beda sama Pak Hendrik gembala saudara. Kalau gembala saudara mah banyak ketawa. Tiada akhir dan batas saudara. Happy-happy orangnya menyambut orang tuh saya bikin nyaman gitu ya. Dia ngomong gini, saya ingat banget nih. Dipromosiin loh. Papa ini Jason loh Pak, kata juga. Ini yang ciptain lagu Sentuh Hatiku sama Tuhan punya cara. Seneng gak dipromosiin? Seneng dong. Ngefek gak? Gak ngefek. Ditarik tangan istrinya ke belakang ke sini. Saya kan berdiri di situ Ibu selain. Mereka berbisik di sini. Maaf ya, orang Batak kalau berbisik kekencengan suaranya. Ngomong gini, mau ngapain ngundang-ngundang orang Cina gak bisa nyanyi. Aduh sakit saudara, udah pura-pura budak aja saya pura-pura gak denger dah, udah bodo amat dah. Gak lama ngomong gini istrinya, Pak Jason saya mau ke belakang dulu mau beresin masakan sama make up ya Pak. Iya Bu, Pak Jason sama suami saya aja ya, mati lu sama suaminya. Maksud saya lu bawa aja laki lu ke dapur lu bakar kayak udah emosi saudara saya ini. Mereka pergi gak lama datang pemain pianonya saudara. Beda, namanya siapa ya? Bayu, beda sama Mas Bayu ya. Ini orang Jawa bukan? Kelihatan mukanya muka Jawa. Kalau Sela kan kelihatan muka Makassar ya, muka-muka garang. Kamu hati-hati sama Sela ya Bayu ya. Saya kasih tahu ya, perempuan kalau banyak makan tenaganya kuat. Kamu bisa dibanting nanti. Tapi ingat Sela itu penyembah. Gak akan melakukan hal itu, percayalah. Dia udah dikuduskan Tuhan, Bayu tenang aja. Sampai mana tadi ya? Datanglah pemain pianonya. Beda sama Mas Bayu. Kalau Mas Bayu ini kan orangnya ramah ya. Ramah, lagu-lagu saya dipelajari. Itu dulu masih zaman pakai Roland. Punya Yamaha, bawa pakai tas, ditoro. Saya ngomong gini, Bang, nama saya Jason Bang. Iya, nanti saya mau nyanyi. Boleh. Ini kenapa sih teriak-teriak mulu? Emang kuping gue budek tuh apa sih? Mau nyanyi lagu apa? Lagu Sentuh Hatiku Bang. Lagunya gimana? Betapa ku mencintai. Dia ngomong apa? Saya gak tahu lagunya. Katanya lagunya lagi terkenal. Saya ini kan pemain piano, maksud saya mau ngajarin. Saudara gak percaya saya bisa main piano ya? Kita testing ya. Bayu ke depan sebentar sini. Sini. Kamu ke depan. Kamu kan mau nikah. Kamu nyanyi ya, pegang mic ya. Ku mencintai
segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan yang terbaik oleh karena kasih. Bagus juga suara Bayu ini ya. Udah cocok cepetan nikah ha? Jadi saudara, maksud saya mau ngajarin. Waktu saya pegang pianonya, dia ngomong apa? Kalau kamu bisa main piano, ya sudahlah kamu nyanyi sambil main piano saja. Loh, saya nggak biasa bang. Kalau gitu Joko pegang-pegang piano saya. Sarap nih orang marah-marah mulu. Salah saya apa sih? Maaf bang. Bawa partitur lagunya nggak? Bawa bang. Dulu kan kita masih bawa Alkitab ya, yang buku. Saya ada sebuah sari kertas HVS, saya tulis seluruh lirik lagu Sentuh Hatiku dengan kunci-kunci nadanya. Saya tulis dengan jelas kok, nada dasar do sampai dengan G, berarti kunci G. Dia pencet C. C. Saya coba tarik nada dong. Kok tinggi amat ya? Saya bilang, bang pencet lagi bang, dia pencet lagi C. Kok tinggi amat ya? Bang, ini kunci apa ya? Kunci C. Lah, ini G bang. Saya gak bisa G, C aja. Ngaco nih orang. Dia pikir kunci Inggris kali ya. G, A, B, B, C itu jauh saudara. 5 nada, saya gak nyampe. Bang, saya gak nyampe. Dia ngomong apa? Kamu ini penyanyi, apapun jenis kunci harus bisa. Lu kira kunci Inggris apa ya? Gak bisa ngomong. Udah panas otak saya juga, saya diem aja. Ya udah bang, terserah bang. Saya duduk di depan sendirian, saya udah stres saudara. Saya telepon manajer saya, Pak Pujo, jawab jujur ya. Saya ini diundang atau promosi? Diundang. Kenapa Pak saya dimarahin Pak? Saya udah coba datang loh Pak. Orang gak respon gak apa-apa, tapi saya udah dimarahin Pak. Orang lagi stres dikotbahin. Pak Jason ingatlah Kolose 3 ayat 23. Apapun yang Bapak lakukan, lakukan buat Tuhan. Saya jawab bodoh amat saudara. Mana ada bintang tamu tungguin jemaat saudara, betul gak? Kunci G. Saya sepanjang nungguin jemaat saudara, saya nyanyi aja. Ada sebuah lagu yang saya tulis seperti ini. G ya. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Yuk sama-sama yang tahu lagunya katakan. Sampai akhir di hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau
dapati, ku hamba-Mu yang. Saya mulai tenang tuh, mulai tenang. Datanglah 1.000 jemaat lebih. Saya nyanyi sebelum firman. Lalu waktu saya bagian giliran saya, gembalanya naik ke atas, kan perutnya gendut saudara, tangannya dimasukin gini, rada songong lagi mukanya. Ngomong gini sama jemaatnya. Saya memang ngadepin hamba Tuhan, ngeliatin jemaat yang mukanya sombong-sombong udah biasa saudara. Yang penting saya cuma lihat Tuhannya aja udah. Saya cuma liatin nih orang begini amat ya. Dia ngomong gini, minimal ya kalau ngandalin bintang tamu begini. Saudara, hari ini ada seorang pemuda yang masih muda dan lagu-lagunya diberkat, lagu ciptaannya. Mari kita sambut Jason. Enak gak? Enak, ini enggak. Saudara, hari ini kita kedatangan yang ngakunya penyanyi. Waduh. Mari kita sambut namanya Jackson. Jason Jackson saudara. Pas saya naik ke atas, pas pindah mic ngomong gini gembalanya berbisik. Jangan lama-lama, satu lagu aja. Aduh. Coba undang Sarisi Morangkir. Dibisikin Pak Hendrik. Jangan lama-lama, stres Pak bisa pulang dia. Jemaatnya 11-12 lagi sama modelnya. Yang datang 1.000 orang loh. Coba jemaat di sini gimana? Shalom. Kencang, ini enggak. Shalom Bapak Ibu teman-teman. Aduh, mau mati rasanya. Udah tubuh sakit, udah gak ada yang respon, mental udah jatuh. Saya cuma doa gini, Tuhan, saya terbatas suara saya. Jangan permalukan saya. Secara jiwa udah tertolak saudara sama gembalanya, sama anak buahnya, sama jemaatnya lagi sekarang. Gak ada yang respon, saya kok merasa saya gak bisa. Tuhan tolong saya, jangan permalukan saya. Persis kayak kisah ini. Itu tiba-tiba seperti Yesus lewat depan muka saya ngomong gini, udah Jason, jangan takut. Udah nyanyi dangdut aja, cocok kalau begitu Bang. Kemarin saya udah cerita ya, saya juara dangdut ya, A minor. Ini Bayu, ini A minor ya. Ini apa? G, ini apa? F, ini apa? E mayor ya, salah, ya ada, A minor. Ini gembalanya di sini Pak, dekat tempat duduk Bapak nih. Ngelonjor lagi nggak sopan begini. Mending bagus perutnya six pack, gendut ke Gunung Himalaya. Mukanya begini nih. Saya liatin muka gembalanya dengan sedikit dendam terus terang aja. Pak Gembala, apapun jenis kulit kita ya Pak, mau hitam, mau putih, mau sipit, suku Batak, suku Cina, Tuhan cinta ya Pak. Dia ngomong gini. A minor, tahan terus, jam pindah. Saya liatin mukanya dalam-dalam. Hitam atau putih, kulitmu hitam, kulitku putih. Hitam atau putih, matamu bulat, mataku sipit, semuanya disayang. Dijawab sama gembalanya, saudara. Bagaimana nasib lagu Sentuh Hatiku saudara? Kunci C. Terus terang saudara, saya belum tentu nyampe ya. Saya pasang kuda-kuda saudara seperti ini. Terus terang aja, kenapa saya pasang kuda-kuda? Jadi Sela penyanyi di sini, kalau nyanyi itu harus pakai action sedikit. Kalau udah ketinggian jangan. Salah, kayak orang kejang-kejang. Nyanyi itu perlu action. Lihat anak-anak idol, Sabrina nyanyi tinggi gimana? Kemana suara kemana? Pokoknya action dulu aja. Itu butuh namanya pembawaan panggung saudara. Ya. Jangan ketawa Bayu mikir ya. Kunci C. Jangan ditiru ya, dosa ya. Ini kepaksa. Ini kepaksa saudara. Saya terpaksa, ini udah ketinggian. Saya pasang kuda-kuda saudara seperti ini. Semua jemaat ngeliatin muka saya, kayak ini mukanya begini semua nih. Saudara pikir saya nyampe, ini tinggi banget ini. Cek. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi.
tak pernah sendiri jalani hidup ini. Udah kepaksa itu. Sampai ada ibu-ibu sampai udah saking saya udah nggak tahu. Bapak Ibu tahu nggak? Waktu bagian referennya saya udah nggak mampu lagi. Ini namanya kondisi apa? Di dalam titik terendah, di dalam titik saya udah nggak bisa. Saya cuma pegang tangan Tuhan, saudara. Tahu nggak apa yang terjadi? Itu 1000 jemaat nggak disuruh berdiri, yang tadinya nggak punya respon. Tiba-tiba Tuhan sendiri memberkati mereka, saudara. Mereka bangkit berdiri, sama-sama angkat tangan. Bapa. Saya cuma angkat tangan aja. Menjadi yang hari itu ibadah dilawat Tuhan luar biasa, saudara. Jangan tepuk tangan dulu. Hari itu gak bisa tepuk tangan saya sama sekali, saudara. Saya pulang dengan sedikit capek. Bayangin ya, kadang-kadang kita pelayanan orang gak respon kita. Kadang-kadang tuh capek, kita udah kasih yang terbaik. Udah capek, 3 ibu orang Batak ngomong gini. Pak Jason, suaramu kenapa tinggi begitu? Katanya. Saya pengen jawab, ketinggian Ina. Saudara, tiba-tiba Yesus berhenti, betul? Waktu Yesus berhenti, Yesus ngomong apa? Siapa yang menjamah jubahku? Muridnya ngomong gini, Tuhan teh jangan ngaco, itu udah banyak orang, gak sengaja ketoel-toel. Gak dijawab. Siapa yang menjamah jubahku? Ngomong lagi, udah tadi saya gak sengaja, ayo cepetan. Yang ketiga, siapa yang menjamah jubahku? Menurut saudara, Tuhan tahu pelakunya gak? Dengarkan baik-baik ya. Kenapa saudara beribadah pulang tidak bawa apa-apa? Kenapa orang tetap dalam pergumulan? Tetap hidupnya begitu-gitu aja. Ini kuncinya, saya baru ngerti ini. Bukan Tuhan gak mau menolong. Bukan Tuhan tidak mengerti pergumulanmu hari ini. Tuhan melihat caramu hari ini. Karena respon kitalah yang menentukan ada mujizat atau tidak. Respon kitalah yang akan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Saudara, bersyukurlah kita belajar dari seorang gadis yang terhina. Dianggap orang-orang tidak buangan ini. Dari belakang dia ngaku. Tuhan gak butuh orang jago firman banget. Tuhan gak juga butuh orang yang jago ngerti segalanya. Tuhan cuma butuh orang yang mau dibentuk. Orang yang mau taat. Waktu kita ngobrol podcast sama Pak Hendrik. Dosa yang paling Tuhan tidak suka adalah dosa kesombongan. Merasa paling hebat, paling pinter. Makanya Saul, roh Tuhan meninggalkan dia. Hati-hati yang ibadah hari ini. Jangan sampai roh Tuhan meninggalkan hidupmu. Banyak orang cuma jago menunjuk, tapi lupa 2 tangan menunjuk hidupmu. Hari itu orang dianggap hina sama orang-orang. Nih lihat, belajar. Kenapa Tuhan suka Daud, saudara? Daud itu kalau ditunjuk dosanya, dia ngaku dosa, saudara. Dari belakang, baca kisah ini, sedih loh kisahnya sebenarnya. 12 tahun darah udah banyak habis. Jalan pun sulit. Dia cuma berharap ada mujizat. Waktu Tuhan datang, saudara, ayo come on. Alkitab kita gak salah, cuma gak lengkap ceritanya. Saya udah ngerti Pak, waktu saya pelayanan ke Israel sama ke Amerika, saya ngerti nih. Ternyata waktu Tuhan lewat, Tuhan tahu gak ada yang butuh pertolongan dia? Tahu. Firman Tuhan bilang apa? Orang-orang yang menantikan Tuhan, engkau tidak pernah menjadi letih dan lesu, saudara. Sama Tuhan tahu ada seorang bernama perempuan pendarahan yang sedang menantikan dia 12 tahun. Tuhan perhitungkan setiap penantian doa yang belum terjawab, saudara. Waktu dia lewat, kisah yang benar begini. Tuhan yang mendekatkan dirinya. Makanya bukan karena kita buat baik, bukan karena kita itu hebat, Tuhan mau mengasihi kita. Kita enggak setia juga, kita tetap berbuat dosa juga, Tuhan tetap memilih mengasihi kita, saudara. Sama seperti hari itu, Tuhan yang mendekatkan dirinya. Supaya apa? Jubahnya tersentuh. Karena iman gadis ini ngomong apa? Asal ku jamah jubah, apa ini perkatakan, Tuhan yang melakukan, saudara. Angkap ya. Tuhan yang mendekatkan, makanya tersentuh. Seketika itu juga pertama, tubuhnya sembuh total, saudara. Sempurna. Kedua, ini yang hebat nih. Jiwa yang tertolak, saudara bayangkan 12 tahun loh. Pak, minta makan Pak. Pak, minta minum Pak. Pak, tolongin saya Pak. Pak, berapa banyak air mata yang tumpah. Berapa banyak rasa sakit yang harus dia tanggung. Berapa banyak air ludah yang harus dia terima.
Berapa banyak kata-kata gak layak di telinganya. Saya udah gak bayangkan saudara. Tapi waktu Yesus datang, ini hebatnya. Tuhan membungkukkan badannya dan berkata, hai anakku. Sadarkah dengan perkataan hai anakku? Dia menyebut gadis ini seorang anak. Karena apa? Dia menantikan dirinya seperti seorang bapak saudara. Waktu dia menyebut anak, itu perkataan seorang bapak kepada anaknya dengan kata lain. Sebuah kasih penerimaan saudara. Seberapa buruk masa lalumu, seberapa buruk keadaanmu hari ini, tangan Tuhan terbuka dan tetap berkata, hai anakku. Betul gak? Jiwanya dipulihkan. Yang ketiga, yang terakhir. Alkitab mencatat, gadis ini udah mendengar di kota sana Yesus melakukan mujizat yang timpang berjalan. Di kota sana yang buta bisa melihat. Di kota sana yang tuli bisa mendengar. Di kota sana yang mati dibangkitkan. Kapan giliran saya? Bapak ibu teman-teman kita sering bertanya, kenapa dia tambah diberkati kok saya enggak? Kok dia sembuh kok saya enggak? Kok dia beruntung ya? Kok saya enggak beruntung ya? Berapa banyak pertanyaan dalam hidup manusia? Engkau bertanya mengapa dan mengapa? Saya mau katakan orang kaya sekalipun saudara, dia punya masalah. Semua orang punya proses hidupnya masing-masing saudara. Namanya masalah gak ada yang enak. Tapi semua ada takarannya untuk pribadi lepas pribadi. Tapi percayalah apapun masalah saudara. Selama engkau menantikan Tuhan, penantianmu tidak pernah disia-siakan. Waktu Tuhan tetap berlaku bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan saudara. Dan saudara ingat baik-baik. Seorang yang dibuang, orang yang terhina. Jangan-jangan orang kita anggap engkau enggak layak. Engkau enggak pantas hari ini. Orang yang terdahulu jadi yang terakhir. Orang yang mungkin kita anggap engkau orang berdosa, jangan-jangan dia berkenan di hatinya Tuhan. Nanti next kedatangan saya kalau diundang lagi Pak Hendrik, saya akan bawa istri saya. Saya akan ceritakan bagaimana saya mantan seorang LGBT. Dan bagaimana saya pernah diperkosa oleh tukang becak. Bagaimana saya mampu berdiri hari ini. Kalau bukan Tuhan saudara, saya gak ada hari ini. Semua orang banyak tangan-tangan menunjuk kepada saya. Tapi hari ini saya ada. Saya tahu pembelaan Tuhan luar biasa bagi orang-orang yang menantikan Tuhan saudara. Asal engkau mau berubah. Amin. Dan saudara lihat, gadis ini imannya diperhitungkan sama Tuhan. Dan gadis ini saudara, lihat baik-baik, ini catat baik-baik. Berapa banyak orang hari itu berbondong-bondong ikut Tuhan, betul? Sama banyak orang ke gereja hari ini. Tapi ternyata engkau tidak dikenal Tuhan. Orang ke gereja cuma cari berkatnya doang. Orang ke gereja cuma sibuk mencari kepentingannya sendiri. Tapi lihat seorang gadis yang habis-habisan harkat dan martabatnya Tuhan angkat tinggi dan dicatat di dalam kitab kehidupan. Saya akan tutup dengan sebuah video bagus saudara. Saya dan istri udah menikah 13 tahun dan kami belum punya anak. Mengingat masa lalu saya semuanya proses berjalan. Dan Tuhan percayakan anak-anak muda namanya Eflix saudara sekitar 60 orang. Dan saya juga memindah 2 anak namanya Gracia Epifania yang tidak bisa melihat. Dan saya mau kasih kesaksian adalah seorang anak laki-laki dari Palopo. Mungkin Pak Hendrik pun nama ibu gak tahu. Ada anak Pak yang saya bina di Palopo namanya Vandiko. Seorang anak yang tidak bisa melihat yang dipelihara oleh mama tirinya. Siapakah anak Vandiko ini? Yuk kita lihat videonya sama-sama. Ini anaknya. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagi. Saya akan bacakan kisahnya untuk Bapak Ibu dengan lengkap. Fandi lahir tahun 96 dengan kepala besar dan bola mata nggak stabil. Karena di Palopo tidak ada rumah sakit yang bisa menolong, akhirnya tantenya, iinya membawa Fandi ke Pineng, Malaysia. Sampai akhirnya pada usia Fandi tepatnya 13 bulan,
Fandi dibawa ke Malaysia dan Fandi dinyatakan dokter mengalami tumor otak. Dan pilihan diberikan kepada mama kandungnya adalah anak ibu harus dioperasi. Kalau dioperasi dia akan buta selamanya. Kalau anak ibu nggak dioperasi akan mengalami Down syndrome alias idiot. Dengan berat hati mama kandungnya Fandi mengambil keputusan tanpa seizin suaminya mengoperasi Fandi dan menyebabkan seluruh saraf matanya putus dan mengalami kebutaan permanen. Tahun 2000 ketika Fandi berusia 4 tahun, mama kandung Fandi meninggal dunia untuk selama-lamanya. Seorang anak yang begitu kehilangan luar biasa. Bersyukurlah, tak lama kemudian Papa Fandi menikah kembali dengan seorang ibu bernama Haryani Hamdani yang sangat mengasihi Fandi. Fandi dengan baik hingga hari ini dan sekarang Fandi telah berusia 28 tahun. Tekun melayani Tuhan. Tuhan memberikan Fandi talenta bermain piano dan bernyanyi. Fandi adalah salah satu contoh seorang pemuda yang tidak pernah berhenti bersyukur dan tidak pernah menyerah dengan keadaan hidupnya. Dan inilah video Fandi waktu rekaman di Palopo. Keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur. Oke, sudah. Tetap Saudara, video ini diambil di bulan Oktober 2017. Waktu video ini keluar, apa yang saya takutkan terjadi. Nanti sore saya akan lengkap kesaksiannya ya. Takutnya yang pagi ada yang datang lagi nih. Waktu video ini keluar, ada 2 orang hamba Tuhan memberikan pesan di WhatsApp saya ngomong gini. Ko Jason kayaknya ini spesialis anak-anak buta ya. Saya akan kiriman Bapak deh si buta dari gua hantu katanya. Saya pengen balas sebenarnya, Bapak yang pegang monyetnya ya sebilang gitu ya. Tapi saya nggak lakukan, Bu Hendrik enggak. Bersyukurlah ada seorang istri yang nahan tangan saya. Makanya bapak-bapak kalau punya istri didengerin. Tuhan bisa pakai istri kita untuk apa? Nurunin ego kita. Langsung amin aja nih ibu-ibu. Amin, amin. Ampuni bapak-bapak. Dan ampuni juga ibu-ibu ya. Nah. Udah gak usah dibalas. Saya ingat omong gini. Kita itu cuma hamba Tuhan. Apa yang sudah Tuhan titipkan sama hidup kita, kerjakan aja. Ingat enggak waktu Gracia? Waktu Gracia belum populer, saudara tahu, diomonginnya parah, Pak Hendrik nggak tahu aja. Kamu tuh goblok, Jason, tolol, kasar kata-katanya. Yang ngomong apa hamba Tuhan? Sekarang hamba Tuhan tuh jatuh saudara. Saya nggak sebutkan namanya. Saya ingat ya, jangan pernah membalas perkataan orang. Itu bukan bagian kita. Bilang aja iya aja. Tapi Tuhan perhitungkan. Kenapa? Saya serahkan perkaranya sama Tuhan. Gracia meledak luar biasa saudara. Viral lagi-lagilan. Disitulah Tuhan bela kita. Dan emang waktu itu saya gak mau pegang lagi anak buta, udah gak mau. Takutnya image saya jualan anak buta saudara. Tuhan kirimkan, tadinya awalnya saya gak ngerti nih. Ternyata saya ngerti waktu ngobrol berdua. Gracia itu anak pinter, tapi sedikit autis, susah diajak ngobrol. Kalau Fandi itu bisa ngobrol. Ternyata saya baru paham kenapa Tuhan titipkan lagi. Waktu di BSD di rumah saya, dia ada pelayanan di Jakarta, dia tinggal di rumah. Saya ngomong gini, Fandi, kamu udah pernah doa gak sama Tuhan bisa melihat? Gracia dapat mujizat loh, mata kirinya mulai bisa lihat, saya bilang. Jawabannya bagus saudara. Ko Jason, Fandi gak pernah berdoa untuk bisa melihat. Melihat atau tidak melihat, ditolong atau tidak ditolong, tidak akan mengubah cinta Fandi sama Tuhan kok. Fandi cuma berdoa setiap hari, Fandi mau bantu mama tiri Fandi. Saya bilang kenapa? Saya gak ngerti hidupnya soalnya.
Kenapa kamu mau bantu mama tiri kamu? Emang susah? Kok gak ada yang tahu keadaan kita kok. Dulu papa kaya raya punya hotel dan toko emas. Karena papa sering main perempuan. Pembantu, karyawan orang, istri orang. Kalau dibawa ke rumah, mama Fandi gak mau melayani selingkuhannya. Pernah kok dihajar kepalanya tengah malam kok. Teriak-teriak manggil Fandi. Fandi bisa apa? Jalan aja bodoh dituntun sama mama. Sekarang kita bangkrut kok. Hotel udah gak ada. Toko emas udah gak ada. Kenapa? Karena papa sakit kok. Stroke berat kok. Kayak orang cacat. Dan maaf ya, pupnya aja dilayani sama mama. Kok kasihan. Sekarang kita ngontrak. Kok bayangin. Harus jualan roti. Harga 800 perak. Dimana gak ada karyawan sama sekali. Mama Fandi harus berjuang sendirian jam 2 pagi. Cuma dengan suara ini kok Fandi mau bantu keluarga ini. Saudara tau gak? Waktu dia ngomong gitu apa? Dia nangis, saya sesak nafas saya. Kenapa? Saya baru paham hari ini. Sekarang saya udah mengerti pelayanan saya. Banyak orang berharap sebuah mujizat ketika melihat seorang Fandi dan Gracia bisa melihat. Banyak orang berpikir sebuah mujizat ketika engkau disembuhkan dari sakitmu. Banyak orang berpikir dari bangkrut engkau menjadi jaya. Bukan itu saudara. Bukan. Mujizat yang terbesar adalah dalam keadaan engkau menangis. Dalam titik terendah dalam hidupmu. Ketika engkau ditinggalkan. Ketika engkau merasa gak punya apa-apa lagi sama Tuhan, sama hidup ini ya. Engkau mampu berkata dalam mulutmu sendiri, apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal, itulah mujizat yang terbesar saudara. Hari ini saya mau katakan, kalau seorang bernama Fandi dan Gracia, seorang bernama Jason, seorang yang bernama perempuan pendaraan sanggup ditolong oleh Tuhan. Tuhan yang sama juga sanggup menolong kita hari ini. Apapun masa kelammu hari ini, apapun dosa yang kau sedang lalui hari ini, apapun keburukan keterbatasanmu hari ini, datang sama Tuhan. Tuhan punya kasih yang melampaui segala atas, kasihnya besar atas kita. Mari semuanya bangkit berdiri. Ada sebuah lagu yang saya tulis 8 bulan lalu. Hari ini menjadi sebuah lagu iman kita. Ubah pola pikirmu hari ini. Jangan menunggu hasil jawaban, tapi kuatlah dalam proses. Di dalam proses itulah engkau menemukan Tuhan saudara. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun hari ini doamu gak dijawab gak apa-apa. Mungkin udah capek rasanya, gak apa-apa, teruslah berdoa. Meskipun hatiku habis, ambil sebuah pilihan untuk terus percaya sama Tuhan. tetap memilih untuk percaya dan mengucap. Bersama-sama kita mengangkat kedua belah tangan kita dan percayalah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau selalu ada, pertolongan dan kekuatan dalam lembah gelap. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa rasa sakitmu hari ini dalam hadirat Tuhan. Yesus setia, dia berdiri di depan
Tuhanmu dan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekali-kali aku Tuhan Allahmu, tidak pernah meninggalkan engkau. Haleluya. Berkali-kali kau menolong. Amin. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap engkau ada. Saya meminta semuanya untuk menutup matanya sejenak aja. Waktu itu saya pernah tanya sama Fandi, saya tahu kamu mungkin gak tahu warna. Boleh gak kau tanya? Kamu gak bisa melihat apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Sebuah jawaban ngomong gini, Fandi memang gak ngerti kok warna kayak gimana. Gelap dan terang pun Fandi gak ngerti. Yang Fandi cuma tahu gini, dalam kegelapan di mata Fandi bisa merasakan terkadang ada yang memeluk dan berkata, Fandi terus kuat. Fandi, aku mengasihi engkau sama seperti hari ini. Apa kegelapan dalam hidupmu? Apa masa kelammu hari ini? Pergumulan apa dalam rumah tanggamu hari ini? Saya mau katakan, jangan pernah menantikan jawaban doa. Tapi mintalah sama Tuhan, Tuhan kuatkan aku dalam proses. Karena hanya orang-orang yang pernah diproses, yang pernah tinggal di titik terkelam, titik terendah. Orang-orang yang mengenal siapakah Bapa yang baik, saudara. Hari ini kalau engkau diproses, enggak apa-apa. Saya ngerti namanya ditinggalin. Saya ngerti namanya diproses. Sampai rasanya mau mati Bapak Ibu. Saya cuma punya lutut nih berdoa sama Tuhan. Tuhan, masakah duri dalam daging ini Tuhan gak mau angkat? Masakah Tuhan tidak sayang sama saya? Saya udah doa bertahun-tahun Tuhan. Saudara tahu gak? Saya baru paham hari ini. Kita boleh kehilangan apapun sama hidup ini. Semua mungkin boleh meninggalkan kita hari ini. Tapi selama pengharapan kita sama Tuhan, pengharapanmu gak pernah disia-siakan. Selama masih ada Tuhan sampai hari ini, selalu ada jawaban dan jalan keluar dalam hidupmu. Setiap air mata yang tumpah hari ini, Tuhan perhitungkan, Tuhan ingat, dan belas kasih Tuhan turun atas hidupmu. Ketika engkau nyanyi lagu ini, ketika engkau angkat tangan hari ini, pastikan nyanyi dengan hati yang mengucap syukur sama Tuhan. Berkali-kali kau terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sayang, kami angkat tangan kami dan berserah. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong kami Tuhan. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam lembah gelap Engkau ada.
Coba sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ada kekuatan, ada penghiburan. Tak pernah Tuhan tinggalkan semua yang mengasihi Dia. Angkat hatimu, percayalah dan berharaplah, berserulah. Yesus Tuhan, Yesus ajaib. Ada kemenangan yang Tuhan berikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Percayalah, hidup kita bukan karena apa yang kita lihat. Hidup kita bukan apa yang kita dengar. Yang kita lihat dan dengar bisa menakutkan. Hiduplah karena percaya. Tuhan tolong, tepat waktunya Tuhan bekerja di dalam segala perkara, mendatangkan segala kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah gerejamu di tempat ini, berkatilah jemaatmu di tempat ini. Orang-orang yang menantikan Tuhan hari ini, engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Engkau akan berjalan tidak menjadi letih, engkau berlari tidak menjadi lelah, sebab ada Tuhan yang berjalan bersama dengan engkau. Berharaplah kepada Tuhan, tetap teguh dalam imanmu. Hari-hari akan semakin jahat, tapi orang-orang yang memegang Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, engkau tidak pernah disia-siakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Amin. Kau ku sembah. Haleluya. Angkat kedua belah tanganmu, berserulah dan menyembah Tuhan. Kirala basakarala bayarala basikirala bayarala bas. Amin. Kau ku sembah, kami menyembahmu Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami menyembahmu Yesus. Amin. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Sekali lagi katakan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Tuhan mendengar setiap pujianmu hari ini. Haleluya.
Oh Tuhan, Engkau yang kami sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau yang kami sembah, Kau ku sembah. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, berikan segala sorak-sorai yang hormat bagi nama Tuhan Yesus. Diberkatilah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat memberikan jalan keluar. Orang-orang yang sedang berbuat dosa hari ini, mereka mau kembali sama Tuhan. Ada pengampunan, ada perkenanan Tuhan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan Yesus sertai gereja ini, sertai umat-Mu di tempat ini. Apapun yang dikerjakan, ada terobosan baru, ada penyertaan Tuhan. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara semuanya, silakan duduk. Terima kasih. Bapak Ibu, hari ini saya ada bawa 2 flash disk USB. Dan seluruh keuntungan dari album ini kita akan berikan kepada keluarganya Vandiko. Ini album saya, Yesus Setia. Dari lagu Sentuh Hatiku sampai lagu-lagu baru ada di sini. Dan ini lagu-lagu baru saya. Dan salah satunya tadi memilih untuk setia, jangan jual Yesus. Nanti sore saya akan dangdutan iso ora iso dari album ini. Harganya cuma 100.000, satu USB isinya 30 sampai 32 lagu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saudara jangan tegang-tegang mukanya atuh. Coba lihat kiri kanannya. Lihat kiri kanannya. Ngomong aja I love you. Oke. Tuhan Yesus memberkati.